Di video kali ini saya akan sedikit sharing nama-nama brand yang sudah pernah saya buat dan cerita di balik brand itu apa. Jangan lupa tonton terus video ini sampai selesai. Halo, kembali lagi dengan saya Hans. Di video kali ini saya akan sedikit cerita nama-nama brand yang sudah pernah saya buat, ceritanya seperti apa. Tapi sebelum masuk ke brand-brand yang sudah pernah saya buat, tips bagaimana membuat brand, apa yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah memilih brand yang unik dan tidak terlalu panjang, yang maksimal 3 kata, mudah diingat, terus belum pernah digunakan sama perusahaan lain, terus mencerminkan produknya. Misalnya produknya itu target pasarnya perempuan atau laki-laki. Kalau perempuan ya feminim, agak feminim, dibuat feminim, tapi kalau laki-laki itu dibuat sedikit maskulin, kira-kira seperti itu. Terus mudah diucapkan ya, jadi brandnya itu harus mudah diucapkan, tidak sulit. Ada misalnya kayak antara Oyen atau Queen. Queen kan kalau kalian pernah beli es Queen atau Oyen itu kan sebenarnya bukan Oyen tapi Queen. Itu kan Queen kan pengucapannya susah ya, jadi lebih mudah Oyen. Jadilah Oyen, kira-kira seperti itu. Jadi harus yang mudah diucapkan. Terus mengandung makna positif karena brand itu kan apa ya? Sebagai harapan mau dibawa kemana perusahaan itu. Misalnya perusahaan itu selalu inovatif atau mencoba untuk selalu beda. Nah, itu kan untuk selalu mengingatkan ownernya agar selalu ingat ketujuan awalnya brand itu sendiri, kira-kira seperti itu. Terus yang terakhir adalah mudah diingat, brandnya tidak terlalu rumit, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke brand-brand yang sudah pernah saya buat. Oke, yang pertama adalah Risete. Risete ini dulu saya buat brand untuk perusahaan agensi periklanan. Dulu kan setelah selesai kuliah kan pengen mendirikan sebuah agensi periklanan. Nah, jadilah nama Risete itu. Ceritanya Risete itu kan RI, nama saya kan Handri ya. RI-nya itu nama akhir panggilan saya. Terus I-nya itu nama panggilan semua keluarga saya, dari bapak, ibu, atau sama adik. Jadinya RI pakai I nama panggilannya. Terus SE itu ke tempat tinggal saya dan keluarga sama dan orang tua, itu Semarang. Terus TE, terakhir kata TE itu tempat lahir saya di Temanggung. Terus karena perusahaan agensi itu butuh riset, namanya jadilah Risete. Jadi usaha butuh riset, terus itu penggabungan dari namaku, keluargaku, terus tempat tinggalku, tempat lahirku, jadilah Risete. Itu bukan bahasa Inggris ya, tapi saya bacanya ya Risete aja, kayak orang Jawa aja, tidak ada riset atau riset. Mau bilang riset oke, mau bilang Risete juga oke, kira-kira seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah Kibedo. Kibedo ini dulu saya ngefans sama produk Steve Jobs ya, yaitu Apple, dengan tagline-nya Think Difference. Saya coba mengembangkan dengan kata Think Differentiate itu. Think Difference kan mencoba atau mengajak untuk berpikir beda lah. Jadi jangan sama dengan orang lain, kita harus berpikir beda. Makanya coba dikembangkan jadi Kibedo, ini beda. Terus bahasa Jawanya Kibedo. Ini asli kata Jawanya itu iki bedo, kalau bahasa Indonesianya ini beda. Jadi saya menggunakan bahasa Jawa iki bedo, tak ambil K sama I jadi Kibedo. Kalau seperti nama-nama brand Jepang ya, Kibedo, jadilah nama Kibedo, kira-kira seperti itu. Akhir cerita dari Kibedo itu ceritanya.
Jadi mencoba agar usaha ini selalu berpikir beda, tidak sama dengan orang lain, kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan sampai sama, walaupun sebenarnya sekarang belum menunjukkan perbedaan itu, tapi paling enggak di alam bawah sadar selalu mengajak agar selalu berpikir beda, kira-kira seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah nama telaten. Telaten ini sebenarnya dulu membuatkan brand name orang Surabaya. Dia adalah perusahaan batik, dia produksi batik, terus dia suruh mencarikan nama, terus tak pilih-pilih karena membuat batik itu kan butuh kesabaran, ketelatenan, keuletan. Kalau kata orang Jawa bilang kan telaten, jadi sepertinya namanya telaten itu. Tapi kebetulan orangnya itu nggak mau nama-nama yang seperti itu, maunya yang menggunakan nama Mahapati atau Maha-Mahalah kerajaan. Jadilah itu brandnya nggak dipakai sama orang Surabaya itu. Terus jadinya saya pakai sendiri, saya buat untuk usaha produksi kaos kata. Jadilah yaitu kira-kira seperti itu, tak pakai sendiri nama telaten. Tapi kalau bahasa Jawanya kan telatennya kan T-nya 1 di tengah, itu tambah T1 jadinya TLATTEN, jadinya telaten, biar lebih kayak bahasa Inggris, tapi sebenarnya bukan bahasa Inggris ya, itu namanya telaten. Kira-kira seperti itu cerita di balik brand telaten. Terus yang selanjutnya brand Milio, ini juga membuatkan orang Surabaya. Usahanya juga sekarang masih menggunakan kata itu, menggunakan brand itu, nama itu. Itu perusahaan atau usaha, dia penjual baju muslim dan hijab. Awal-awalnya orangnya suruh bingung, dia usaha tapi bingung mau buat namanya itu apa. Terus dia ngasih tak kasih pertanyaan lah, dia usahanya apa aja. Ternyata dia usaha baju muslim, hijab, dan tapi banyak jenisnya. Terus kalau orang kesana kan mau beli kan suruh milio sing endi. Kalau bahasa Jawanya kan milio sing endi, yang mana, milih yang mana. Nah, tak buat kepikiran nama Milio, L-nya tak double, jadi MILLEYO. Jadilah nama Milio. Kalau bacanya Milio agar biar tidak kelihatan Jawanya ya, tapi sebenarnya itu Milio. Milih aja kamu yang milih yang mana kalau bahasa Indonesianya. Jadi kalau bahasa Jawanya Milio. Itulah kira-kira cerita di balik brand Milio. Terus yang terakhir brand We4U. Aslinya We for You, website for you. Ini dulu mau tak buat brand usaha website untuk UMKM yang harganya murah tapi belum terlaksana ya, karena ada banyak hal yang membuat ini belum jalan. Tapi brandnya sudah dibuat tapi usahanya belum jalan. Ini website We4U dari kata website for you, itu website untukmu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kayak singkatan ya, tapi jadi satu kata We4U, kepanjangannya We4U, kira-kira seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Nanti kalau mau ada pertanyaan atau mau menambahkan, nanti bisa di komen di kolom komentar maksudnya. Terus bagi teman-teman yang ingin request bisa DM di Instagram @hansrict. Dan jangan lupa share video ini, subscribe, like, dan share video ini ke sosial media kalian dan teman-teman kalian. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.